Oke. Nih, insya Allah sama besok, eee, genap 2 minggu berada di, Tokyo, Jepang. Jadi waktu, berapa hari ya, seminggu pertama lah, itu dingin gitu kan, badan itu nggak bisa, apa namanya tuh, belum bisa nerima waktu seminggu pertama ya. Seminggu pertama tuh belum bisa menerima, minggu berikutnya itu udah mulai bisa, minggu berikutnya udah mulai bisa nerima. Jadi nggak terlalu kedinginan. Kemudian ya mungkin ya permasalahannya ya karena nggak terlalu kedinginan, sudah menjadi terbiasa, akhirnya ini banyak apa ya, pada hilangan nih, gear gear salju pada hilangan nih, seperti ini nih. Ini kan buat ini nih yang saya pakai nih. Nah, itu kan biar anget tangan. Itu pada kemana gitu nih, sisa satu. Jadi pada hilangan, ketika sudah pada hilang, nah kemarin itu mulai dingin lagi kemarin. Memang di orang Jepang sini ya, yang kita sering interaksi ketemu sehari-hari itu temen, itu dia bilang, oh besok ini akan ada salju. Nah saya cek di apa ya, di weather ya, di beritanya di sini, berita dia streaming di YouTube. Iya, akan ada turun hujan salju mulai dari sore tuh kemarin ya, hari Kamis malam sampai dengan Jumat pagi. Nah, itu disebutnya begitu. Nah, karena saya pulang pulang kembali ke hotel itu kan sekitar jam 4 ya, jam 4 jam 5. Jadi nggak sempat keluar ke bawah untuk malamnya itu malah tidur cepet. Jadi nggak tahu tuh, bahkan lupa ada salju tadi malam. Begitu pagi jam 8 tuh berangkat, keluar hotel, loh gitu, hujan salju. Tadi pagi hujan salju, alhamdulillah ngalamin. Semua orang pakai payung, saya doang yang aneh nggak pakai payung nih, celingak celinguk, masya Allah gue bilang. Tapi alhamdulillah ngalamin ya jadi dia bukan, dia gini loh, kalau di Indonesia ya, di Jakarta atau di Bogor gitu kan, hujan itu kan walaupun dia rintik-rintik kelihatan air gitu kan, kelihatan jatuh air. Kalau di sini nggak kelihatan, jadi dia salju ya, kan hujannya salju. Jadi hujan salju tuh kayak ini, kayak apa sih namanya tuh? Kayak plastik atau kertas kecil-kecil tuh yang sengit gitu. Hanya saja gitu kan, tiba-tiba badan apa, topi lepek. Jadi kan mereka nempel nih, misalnya mereka nempel di sini. Kita nggak ngeh, ternyata tuh begitu nempel, tik, nggak lama langsung jadi air, langsung resap, langsung jadi air. Dan itu kan banyak kan, namanya hujan salju, langsung jadi air. Sampai di tempat tujuan saya pagi itu basah semua. Saya bilang, masya Allah nih, astagfirullah, saya bilang beda bener hujannya. Jadi saya cuek jalan, saya bilang ini orang-orang aneh bener pada pakai payung gitu ya. Ya ternyata ya begitu, karena hujan, jadi orang pakai payung. Nah, kalau kita hujannya air, jadi kelihatan begitu begitu hujan kita tahu, oh ini hujan. Lah, tadi pagi itu hujan salju, ini ya hujannya cuman terus gitu doang. Tapi ternyata basah, lepek. Waduh, wah. Tapi untung nyampe di tempat siang, selesai kegiatan sekitar jam 11.30 keluar. Saya mengejar sholat Jumat di tempat yang di Masjid As-Salam. Adanya di dekat stasiun Okonamachi kalau nggak salah. Jadi nama stasiunnya stasiun Naka Okonamachi.
Dia bersebelahan dengan Akihabara. Jadi minggu kemarin ya, Jumat pertama saya sholat itu maksudnya sholat Jumat ya, itu di Akihabara, namanya Masjid Nusantara. Nah minggu ini ketemu di Masjid Asalam di dekat stasiun Naka Okonamachi. Jadi ya beda-beda masjid. Mungkin mungkin minggu depan akan pindah lagi ya. Mungkin, tapi mudah-mudahan masjidnya nggak jauh-jauh gitu. Ya di sini dibilang deket jauh, dibilang jauh deket. Kayak ke stasiun Naka Okonamachi itu. Dari stasiun sini kita naik itu sekitar 4 stasiun. 4 stasiun dapat. Jadi Ninggyocho, Kondenmatsu, Akihabara, baru Naka ini Okonamachi. Deket ya, tapi kan dari tempat ya, dari keluar dari gedung ke stasiunnya itu aja jalan aja udah 5 sampai 10 menit. Itu jalan kaki. Masuk stasiun, beli tiket, terus apa ya, di dalam apa namanya? Di dalam stasiunnya tuh set nyari line kereta yang ke tempat yang akan kita tuju. Itu ya lumayan lama juga di bawah tanah itu. Naik keretanya cepat, kurang lebih 4 menit. Naik keretanya cepat, kurang lebih 4 menit sampai di stasiun. Sampai di stasiun alhamdulillah nih, berdasarkan apa ya, kan ngelihat di Google Map nih. Oh, keluar dari sana. Keluar alhamdulillah dapet, nanya sama apa namanya? Ada petugas di sana kan. Baru ngeluarin. Jadi ternyata dia tuh udah paham, begitu dikasih lihat peta, belum sempet ngomong kita, langsung dia nunjuk. Ini apa namanya? Keluar stasiun nomor 3 kata dia. Di pintu nomor 3 kata dia. Oh iya, ya tapi ya tetap karena dia nunjuknya ke arah sana, stasiun nomor 3. Nah, jadi stasiun nomor 3 itu adalah kita ke arah sana, terus ada belokan tuh, ada belokan ke kanan, terus dalam arti balik arah. Balik arah tuh jadi belok kanan terus balik arah. Itu stasiun nomor 3. Cuman dia nunjuknya ke sono, jadi saya jalan ke sono jauh muter. Ya pengalaman lah. Akhirnya dia di atas balik lagi, ketemu lagi sama stasiun 3-nya itu. Cuman kan jadi jauh jalannya ya. Dari stasiun 3 di stasiun Naka Okonamachi, kan stasiun itu kan setiap stasiun pintu gerbangnya itu kan ada banyak ya. Ada banyak. Nah, ini yang di stasiun Okonamachi itu mungkin sekitar ada 4 atau 5 gerbang lah ya. Nah, harusnya saya keluar tuh gerbang di stasiun di gerbang gerbang 3 gitu ya. Tapi saya kalau keluarnya malah yang ke jauh sana karena dia nunjuknya gini tuh. Tuh, Sambang. Sambang itu nomor 3. Bener di situ tertulis nomor 1 sama nomor 3. Cuman ternyata nomor 3 itu balik arah ke sono, ke kanan. Jadi sampai situ, sampai jebret gitu ya. Sampai sejadah, belok kanan tuh balik arah. Nah, saya kan karena dia nunjuknya ke sono, ngikut aja lurus terus. Jadi jauh. Walaupun hasil akhirnya sama. Nah, itu alhamdulillah saya sampai tuh di Masjid Okonamachi, nggak jauh. Masjid Okonamachi itu sekitar 3 menit lah keluar dari stasiun itu nyampe. Permasalahannya adalah, ini kita sebut sebagai permasalahan ya, karena dia bisa dipecahkan kan ya. Permasalahannya adalah saat itu hujan. Ya hujan salju itu. Belum berhenti-berhenti. Hujan salju. Waduh, begitu nyampe yang namanya masjid di sini ya, saya ada di Akihabara, yang sekarang nih Masjid Asalam Okonamachi. Itu mereka tuh ruko yang dijadikan masjid gitu, Masya Allah. Nah itu udah penuh. Waduh, akhirnya saya diarahkan naik ke atas. Tuh lantai 3. Mana ya tahu sendiri ya, itu sempit-sempit, tangganya sempit.
Masya Allah, tapi alhamdulillah deh. Udah gitu, kesalahan saya lagi adalah biasanya tuh kalau mau kemana-mana tuh, apalagi udah tahu tujuannya, itu biasanya saya wudhu dulu, wudhu. Jadi nyampe itu langsung inilah, langsung sholat. Itu nggak wudhu. Jadi sampai di masjid itu terpaksa wudhu. Itu kan merepotkan lah pokoknya lah. Itu pelajaran yang harus kita ketahui itu kalau mau sholat Jumat di masjid, usahakan sudah wudhu di tempat lain. Ya akhirnya alhamdulillah dapat, dan dia terbagi kalau nggak salah tuh terbagi dua dua kali sholat Jumat deh, yang berdasarkan yang saya baca di internet ya. Jadi sholat pertama itu ya awal azan itu ya, misalnya azan pukul 12, ya udah jam 12 itu sholat Jumat. Nah saya dapat yang pertama tuh sholat Jumat. Selesai sholat Jumat yang selesai sholat Jumat, kita harus segera segera turun, usahakan segera turun, kosongkan ruangan karena ternyata begitu saya turun ya, kalau saya kan memang selesai sholat itu buru-buru turun, segera turun ya, bukan buru-buru, segera turun karena memang harus kembali kan. Saya harus kembali karena masih ada kegiatan yang harus saya lakukan gitu kan. Jadi saya segera turun, begitu saya turun ngambil sepatu susah segala ya itu ya alhamdulillah terlewati lah ya. Itu di luar yang mau sholat babak kedua gitu ya, yang mau sholat babak kedua itu sudah berbaris, udah baris. Aduh, saya akhirnya pakai sepatu tuh di luar, hujan-hujan, kaos kaki basah. Astagfirullahaladzim, subhanallah, gue bilang. Ya, kita cuma hanya bilang Allahumma shoiban nafi'an, karena memang ya hujannya kan mudah-mudahan membawa berkah ya. Nah itu pas lagi pakai sepatu ya seperti biasa kalau ada masjid itu ya pasti ada aja orang Indonesia yang lagi pada ngobrol. Nah itu saya pas lagi pakai sepatu, wah ada orang Indonesia ngobrol. Seneng gitu di luar negeri ada orang Indonesia yang tidak kita kenal lagi pada ngobrol gitu kan. Ya alhamdulillah. Selesai pakai sepatu, saya langsung pergi beranjak. Itu kedinginannya minta ampun, dingin kan ya. Kedinginan, apalagi di keluar masjid itu kan ada taman. Nah kalau kalau taman itu kan berarti angin itu kan nggak terbendung tuh ya. Angin itu bablas aja gitu kan. Waduh dinginnya minta ampun. Nah nggak jauh dari situ ada ada toko toko gear untuk salju gini. Jual jual untuk musim dingin, untuk musim dingin. Jual macam-macam untuk musim dingin. Nah kebetulan saya lagi buru-buru tapi juga butuh gitu kan. Mau beli sarung tangan gitu. Begitu saya lihat ada harganya 298 yen. Kalau nggak salah, ngeluarin duit recehan, lihat ada. Bisa lah buat beli. Akhirnya langsung saya beli, dapat dua. Dapat dua. Dapat dua. Orangnya itu ya yang jual tuh orang Jepang. Langsung aja ngelayanin cepet. Ya gue bilang, ini bagus ya pelayanannya. Cuman gitu, ternyata setelah saya beli kan saya sambil jalan tuh menuju ke stasiun kan saya mau pakai. Ternyata bukan sarung tangan. Ternyata sarung kaki yang ada tangan-tangannya tuh. Orangnya kagak ngomong yang jualnya. Oh iya 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 iya. Cuma gitu-gitu doang. Padahal saya udah nunjukin mau buat sarung tangan, buat ini gitu. Orangnya cuma iya 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 doang ngasih. Padahal seingat saya di sebelah atasnya itu tumpukan itu ada juga sarung tangan yang dari bahan wol kayak gini gitu kan. Tapi mungkin untuk perempuan. Tapi kan nggak masalah, dia harusnya ngerti. Harusnya dia ngasih tahu ini bukan buat tangan, ini buat kaki, ini sok, ya kan? Walaupun dia hangat gitu, dia bilang hangat dalam bahasa Jepang. Dia ini hangat, bisa untuk gear salju, bisa dipakai pada saat winter. Iya hangat, aku setuju. Tapi dia nggak bilang bahwa ini untuk kaki. Padahal saya udah nunjukin ini sarung tangan gitu kan untuk tangan. Dia kasih ini, aduh.
di jalan, lah. Astagfirullah, mau balik lagi mau bagaimana, saya lagi buru-buru. Akhirnya ya tetap dipakai, cuman lucu gitu kan. Dipakai lucu karena kan sebelum dipotong ini kan jadi tangan kita nyangkut di sini kan, tuh. Nyangkut di sini. Jadi lucu lah gitu, nggak bisa keluar. Ya alhamdulillah, ya udahlah gitu kan. Rezeki. Alhamdulillah masuk lagi ke kereta, nyampe lagi di tempat sebelum pukul 1. Padahal kegiatannya pukul 1:10. Waduh, alhamdulillah cepet itu. Perjalanannya cepet. Walaupun ya tetap kehujanan lagi. Ongkosnya ongkosnya itu 170. 170 yen. Pulang pergi itu 300 sekian. Pulang pergi 300 sekian. Nah, akhirnya ini sekarang udah sampai rumah nih ya. Kan saya bingung. Kalau kos kaki yang hangat-hangat tuh banyak. Kos kaki yang hangat-hangat itu bukannya banyak ya, masih ada alhamdulillah Masya Allah. Nah, sarung tangan yang saya butuh. Akhirnya apa? Akhirnya saya potong tuh. Saya ini nih ujungnya nih saya potong tuh. Jadi begini nih. Tuh. Biarin deh. Udah kebetulan kan panjang tuh. Tuh, kebetulan panjang. Jadi bisa buat nyampe di lengan tuh. Nyampe di lengan tuh nyampe. Jadi biar bisa lebih hangat lah. Nanti ya, tapi nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau ada rezekinya lagi ya beli sarung tangan. Kalau enggak ya biasa biasa dingin, kemudian terbiasa dingin jadi enggak masalah dengan dingin. Sekarang kedinginan lagi. Gara-gara turun salju. Ini sekarang aja nih sekitar tuh di itu tertulis wintry mix. Apa tuh maksudnya? Jadi hujan salju lah gitu. Cuacanya hujan salju. Tadi terakhir itu sekitar jam 5 tadi itu udah nyampe ke 1 derajat. Nggak tahu mungkin sekarang udah mulai 0 derajat kali ya. Dingin. Wah, untungnya lagi besok Sabtu Minggu. Karena besok Sabtu Minggu ya bisa lah untuk apa namanya ya istirahat lah. Nggak keluar-keluar lah. Kalaupun keluar menikmati salju ya paling di samping hotel ya. Di samping hotel itu kan pernah tuh dibuka ada ininya nih, ada videonya ya. Itu di samping hotel itu ada sungai. Nah, di pinggir-pinggir sungai itu ada taman-taman yang ada pohon ume. Dia mirip dengan bunga sakura, tapi bukan bunga sakura. Nah, di situ pemandangannya enak, bagus. Di Jepang ini ya, kita keluar keluar kita di pinggir jalan aja tuh pemandangannya bagus. Makanya drama-drama Jepang atau film-film Jepang itu terutama yang film percintaan itu belum apa-apa aja udah romantis. Jadi kamera baru nyorot jalanan aja itu udah romantis. Bener-bener romantis, pagi romantis, sore romantis. Nggak tahu kalau musim panas ya, tapi musim dingin ini winter bener-bener romantis. Bener-bener romantis apa jalan pulang pergi di sepanjang jalan itu bolak-balik ganti-ganti jalanan itu bener-bener romantis lokasinya nih. Memang bener buat percintaan ya, untuk drama percintaan bagus bener ini. Jepang ini, Tokyo ya terutama ya. Nggak tahu kalau mungkin pedesaan juga sama kali ya kalau cuacanya sama seperti ini ya. Oke kan jadi ngomongin film, jadi ngomongin dorama. Tadinya rencananya cuma pengen ngomongin ginian doang, beli sarung tangan dikasih kaos kaki, pengen ngomong beginian doang, tapi akhirnya ceritanya jadi panjang ya, jadi ceritain apa? Jadi ya ceritain salju segala macem, ceritain stasiun. Oke, mudah-mudahan minggu depan nih sholat Jumat minggu depan ada tujuan baru lagi selain masjid yang ada di sana. Jadi maksudnya adalah biar paham masjid-masjid yang ada di Tokyo.
gitu. Ke masjid saya alhamdulillah sudah mengunjungi 3 masjid ya. Sudah mengunjungi 3 masjid. Satu masjid di Akihabara, Masjid Nusantara, satu lagi di Meguro, itu Masjid Indonesia sebutannya. Satu lagi di Asalam di stasiun Naka Okonomachi. Oke, sekian dulu.